Misalnya takbir, gerakannya adalah mengangkat tangan, bacaannya Allahu Akbar, posisi berdiri. Kemudian sadar Allahnya bagaimana? Tadi kan kunci sadar dan pasrah. Baik, tadi kita sudah belajar sadar Allah dengan metode dzikir nafas, ya. Ya, metodenya dzikir. Dzikir ini penting, ya, penting sekali. Hampir ulama-ulama itu, beliau-beliau itu dalam melatih diri, menggembleng diri itu tidak pernah lepas dari dzikir. Ya, selalu berzikir, selalu sadar Allah. Maka para ulama-ulama itu, beliau-beliau menggunakan nafas sebagai sarana untuk berzikir, sebagai alat untuk berzikir. Ya, kalian menghafal Al-Quran itu termasuk bagian dari berzikir. Ya, mengulang hafalan, murojaah dan lain sebagainya itu termasuk berzikir. Nah, di sela-sela waktu, nah itu pakai zikir siri yang tidak dijaharkan, yaitu menggunakan nafas. Jadi usahakan untuk selalu berzikir kepada Allah. Nah, materi saya kali ini yaitu tentang sholat khusyuk, yaitu dengan sadar Allah. Ya, ini juga untuk melatih kemarin 3T. Apa 3T? Tahmid, takbir. Tahmid itu sikap apa? Ya, bersyukur. Takbir, percaya pertolongan Allah. Tasbih adalah menerima, ya, tasbih menerima, tahmid bersyukur, takbir. Nah, ternyata sholat itu dapat untuk melatih kita menerima, dapat melatih kita untuk bersyukur kepada Allah, dapat melatih kita untuk percaya pada pertolongan Allah. Dan ternyata sholat itu banyak 3T-nya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana, T berapa? T apa? Subhana. Tasbih, tahmid atau takbir? Tasbih. Rabbiyal a'la. Tasbih, tahmid atau takbir? Termasuknya takbir. Nah, takbir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa bihamdi. Tasbih, tahmid atau takbir? Tahmid. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Itu termasuk tasbih, tahmid atau takbir? Tahmid. Ya. Baik. Terus Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu takbir, kemudian tahmid, kemudian tasbih. Baik. Jadi sholat khusyuk ini yang kita latih di sini itu dasarnya adalah surat Al-Baqarah 46. Kalian sudah hafal surat Al-Baqarah 46. Boleh diucapkan? Al-Baqarah 46 apa bunyinya? Yang 45 itu adalah wasta'inu bisabri wassalah wa innaha la kabiratun illa alal khasiin. Yang 46 apa? Mesti hafal kalau sudah ada. Alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, itu dasar daripada kita
berlatih sholat khusyuk. Di ayat 46, khusyuk itu sungguh amat berat. Wasta'inu bisobri wasolah. Wasta'inu bisobri wasolah. Mintalah tolong kepadaku dengan sabar dan sholat. Tapi minta tolong kepadaku dengan sabar dan sholat itu sangatlah berat. Wa innaha wasta'inu bisobri wasolah wa innaha la kabiratun illa alal khosiin. Sangat berat kecuali bagi yang khusyuk. Nah, dilanjutkan yang ayat 46, alladzina yazununa annahum laqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa yang khusyuk itu? Nah, yang khusyuk itu adalah yang pertama, alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim. Mulaqu rabbihim. Mulaqu rabbihim itu sadar berjumpa dengan Allah. Jadi berjumpa dengan Allah tadi sudah kita latih, yaitu kita sadar Allah. Dengan sadar Allah itu berarti kita menyadari bahwa kita berjumpa dengan Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Ketika sholat itu saya sadar bahwa saya sedang berhadapan-hadapan dengan Allah. Ketika sholat itu saya sadar bahwa saya dilihat Allah. Ya, sadar dilihat Allah. Atau saya sadar sedang melihat Allah. Jadi ihsan. Jadi Al-Baqarah 46 syarat khusyuk yang pertama, ya, syarat khusyuk yang pertama itu adalah sadar berjumpa dengan Allah. Jadi saya sadar. Ustaz, kalau di sini iftitah itu menggunakan Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabira? Oh, tidak di ini ya? Bebas. Oke. Ya. Baik, ada dua doa iftitah kan ya, Allahumma ba'id baini wa baina atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menguasai langit dan bumi. Berarti ini wajah itu berarti saya sadar sedang berhadapan-hadapan dengan Allah. Itu syarat yang pertama. Ya. Syarat yang kedua itu adalah wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Ilaihi raji'un itu berarti pasrah, kembali kepada Allah. Jadi dua syaratnya, sadar dan pasrah. Ya. Jadi ini poinnya adalah kita melatih apa? Yaitu sadar yang pertama, yang kedua adalah berserah. Baik. Jadi sholat khusyuk kita itu dasarnya hanya dua ini. Oke, sebentar. Ini aja deh. Oh, kebalik ya. Makanya nggak bisa-bisa. Baik. Nah, ketika takbir, sebelum takbir ya, ketika kita sholat, sebelum takbir, maka kita harus sadar Allah dulu. Ya. Karena syaratnya dua, sadar dan berserah. Jadi ketika saya mau sholat, saya menyadari bahwa saya menghadapkan wajah saya kepada wajah yang menguasai langit dan bumi. Berarti saya menyadari Allah yang menggerakkan nafas saya. Menyadari Allah yang menggerakkan seluruh alam semesta ini. Jadi mata saya ini melihat alam semesta. Tapi kesadaran saya adalah melihat yang menciptakan alam semesta. Melihat itu artinya menyadari. Jadi gini, nafas ini bergerak sendiri atau digerakkan Allah? Hah? Digerakkan oleh Allah. Nah, saya menyadari yang menggerakkan nafas saya. Nah, saya menyadari yang menggerakkan nafas, bukan melihat Allah ya, menyadari. Hei Muhammad,
jika ada hambaku yang bertanya kepadaku, maka katakanlah aku ini dekat. Nah, yang dekat itu adalah yang menggerakkan nafas ini. Berarti ketika sholat, saya cukup dengan nafas saya, kemudian saya menyadari yang menggerakkan nafas saya, yaitu Allah. Kemudian saya pasrah kepada yang menggerakkan nafas saya. Jadi saya sadar, kemudian saya pasrah. Ya, jadi ada dua, menyadari kemudian pasrah. Pasrah itu pasti tumakninah. Ya, kalau sholat itu dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Aqimi sholata lidzikri. Nah, zikir itu artinya sadar. Jadi ketika kita mau sholat harus sadar dulu. Sadar Allah, kemudian pasrah. Kemudian baru Allahu Akbar. Jadi sholatnya itu santai, sholatnya itu rileks. Allah dengan pasrah. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini menerapkan dua, yaitu menerapkan zikir dan menerapkan tumakninah. Ya. Tumakninah itu santai. Tumakninah itu rileks. Ya, kalau kita sholatnya tergesa-gesa itu berarti tidak tumakninah. Ya. Baik. Jadi ini dasarnya. Oke. Nanti kita coba sama-sama. Jadi ada 3 tahap kesadaran yang dibangkitkan dengan niat. Jadi niat tadi, niat sholat sebelum takbir itu adalah sadar. Kemudian kita sadar mau sholat, ya kan? Ke Allah. Setelah sadar Allah kita pasrah. Baru setelah itu takbir Allahu Akbar. Nah, jadi bukan tiba-tiba. Jadi sholat itu tidak tiba-tiba, ya kan? Bukan seperti itu. Tapi ada niat yang harus dibangkitkan. Ya, niatnya apa? Niatnya sadar. Yang pertama, aku sadar mau apa ini? Sholat maghrib. Oke, sholat maghrib. Kemudian untuk siapa sholat saya? Untuk Allah. Berarti saya harus sadar Allah. Kemudian bagaimana agar tumaninah sholat saya? Saya harus pasrah. Baru Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Baik. Nah, adik-adik, itu sholat khusyuk kuncinya ada 2 berdasarkan surat Al-Baqarah 46. Ya, di sini ada sadar dan pasrah. Nanti sadar dan pasrah ini kita gunakan ketika gerakan. Jadi gerakan sholat itu juga gerakan orang yang pasrah. Gerakannya itu gerakan yang pasrah, bukan gerakan yang cepat. Nah, lambat kayak slow motion. Nah, slow motion, gerak lambat ya. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ininya pun juga harus pelan-pelan. Biasanya kalau orang habis yang pernah saya lihat ya, atau mungkin juga saya juga pernah juga, Sami Allahu liman hamidah ini dilepas. Ya, kalau sebagian fikih ketika ini gerakan sudah 3 kali, gerakan besar, gerakan lengan, sholatnya batal enggak? 3 kali berturut-turut. Nah, itu batal. Jadi harus dikendalikan. Sami Allahu liman hamidah. Plek begini ya. Baiklah, nanti di dalam bacaan juga sama. Harus sadar, jadi juga harus pasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya Fatihah misalnya. Misalnya doa dari dalam duduk iftiras. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini. Sebelum belajar ini bacaannya saya seret.
Rabbi fil hamni wajibuni warfani wanjini warjani wafini wafuani. Jadi itu tidak pasrah. Bacaannya bacaan orang pasrah dengan bacaan orang tidak pasrah itu lain. Kalau sholatnya sudah tergesa-gesa, pasrah nggak kira-kira? Kalau tergesa pasti nggak pasrah. Ya, sholat kalau nggak pasrah itu pasti tergesa-gesa. Dan orang tergesa-gesa pasti nggak pasrah. Maka bacaannya super cepat. Rawih pilih waramni wajibuni warfani wanjani warjani wafini wafani Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Jadi ini melatih, ini khusus. Jadi melatih. Jadi karena syaratnya ada dua, sadar dan pasrah, maka baik gerakan, bacaan, dan posisi. Nah, posisi ini juga harus tumak ninah. Jadi misalnya rukuk ya, rukuk itu kita memegang lutut ya. Nih, dengan jari terbuka, tangan lurus. Ini betul-betul sampai tumak ninah, pasrah. Kalau begini nggak pasrah, ini masih menahan, kelihatan nggak? Masih menahan. Sekarang saya pasrahkan. Saya pasrahkan lagi. Dengan tetap ininya tetap lurus, nggak boleh gini. Jadi tangannya lurus, memegang lutut, kemudian pasrahkan. Ya, nanti memang kalau nggak terbiasa otot di sini ketarik, ya sakit, apalagi di punggung, apalagi kalau lama. Tapi setelah itu, nah biasanya terus habis stretching rukuk itu segar tubuh, ya. Baik, jadi posisinya harus khusyuk. Khusyuk itu dua ini ya. Gerakan harus khusyuk, bacaannya harus khusyuk, posisinya harus khusyuk. Khusyuk itu ada dua. Apa saja khusyuk itu? Syaratnya? Sadar dan pasrah. Ya. Mulaku robihim sama wa anahum ilaihi roji'un. Syaratnya dua itu saja. Itu khusyuk menurut Al-Quran, ya. Baik, jadi nanti kita akan melatih sholat dari mulai takbir menerapkan dua hal ini. Allahu Akbar, ini dengan sadar dan khusyuk. Kemudian gerakannya mengangkat tangan, ingat gerakannya sampai telinga, sejajar telinga, ya. Sejajar telinga. Loh kenapa sejajar telinga? Memang hadisnya seperti demikian, agar apa? Paru-parunya ini terbuka, rongga paru-paru ini. Nah ini kan ketarik ke belakang. Kalau cuma begini, ini enggak. Namanya apa? Ini kaitannya dengan ucapan Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar itu dada itu betul-betul dibuka. Allahu Akbar. Jadi ada sinkronisasi ya, ada hubungan antara gerakan dan jiwa kita yang menyampaikan keagungan Allah. Sehingga betul-betul masuk dalam hati nantinya. Allahu Akbar. Memang ditarik begini untuk sejajar ya. Kemudian kakinya ya, kakinya itu sejajar saja dengan ini bahu. Jangan terlalu lebar, juga jangan terlalu sempit. Ya, jangan terlalu sempit. Jadi ini kalau kalian bermain silat, bukan bermain silat, tapi belajar silat, ini kuda-kuda termasuk ya. Ini kuda-kudanya sholat. Jadi kaki ini sejajar dengan bahu. Jadi pas menopangnya gitu lurus ya. Menopangnya ini lurus. Kalau begini, maka akan tertekan di sini. Tapi kalau terlalu kecil,
akan mudah jatuh. Nah, kemudian jari kaki itu menghadap lurus ke kiblat. Nih, jarinya menghadap lurus ke kiblat. Kalau begini, ini tidak ke arah kiblat. Nanti kalau berjamaah sholat, itu yang kena pasti jentiknya, ya kan? Kalau tempelan gini, cuma gini kan? Harusnya begini, lurus gini, plek gini. Nah, gini yang betul. Jadi ini harus begini. Nah, ini juga akan menjaga keseimbangan. Kalau begini mudah jatuh. Betul? Tapi kalau lurus, itu bisa nahan. Nah, kalau begini, nah bisa juga. Tapi kalau lurus, ya baik. Itu dari kaki, pinggul tadi, masalah ini. Kemudian ini, tulang belakang. Tulang belakang itu semua sholat, usahakan tegak semua. Ya, berdiri tegak, jangan bungkuk. Allahu Akbar. Kan nggak enak lihat ya. Harus tegak. Nah, tulang itu kembalikan ke asalnya, itu begini, kayak es. Jadi harus gini. Nanti ketika rukuk itu juga harus tegak. Nah, ini. Iktidal juga tegak. Kemudian ketika sujud juga tegak. Ini sujud, ya kan? Bukan begini, tapi begini. Nah, ini gerakan-gerakan sholat. Ketika nanti kita menjalankan kepasrahan, itu akan lebih sesuai. Karena orang rileks itu, ya, rileks atau pasrah, tumakninah, itu tulang itu harus benar dulu. Ya, tulang itu harus benar dulu. Kalau nggak benar, ya misalnya nggak benar, misalnya bungkuk misalnya, bungkuk begini. Nanti kalau rileks juga akan begini, nggak enak. Tapi kalau ini tegak, kalau ketika kita rileks, nah rileks itu akan begini. Tapi kalau bungkuk begini. Nah, oke, baik. Nah, itu gerakan dan posisi. Sekarang bacaan. Bacaan tadi kita harus membaca dengan tumakninah, dengan pasrah. Bisa enggak kita membaca cepat tapi dengan pasrah? Bisa. Yang penting adalah tidak tergesa-gesa. Mungkin Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni wadini waljuni wafini wafu'ani. Bagi orang itu tergesa-gesa. Tapi mungkin bagi kalian yang setiap hari kalau membaca itu cepat, itu dianggapnya tidak terlalu cepat. Nah, ini subjektivitas ya, berbeda-beda. Nggak apa-apa, yang penting jangan tergesa-gesa. Sholat itu yang penting jangan pengen cepat selesai. Betul nggak? Kalau sholat ingin cepat selesai, pasti yang muncul adalah tidak tumakninah. Baik. Ini teorinya. Misalnya takbir. Gerakannya adalah mengangkat tangan. Bacaannya Allahu Akbar, posisi berdiri. Kemudian sadar Allahnya bagaimana? Tadi kan kunci sadar dan pasrah. Baik. Nah, takbir, gerakan, bacaan, posisi. Kemudian kita akan berlatih di sini. Kalau di sini kita sudah tahu semua. Tapi kita akan mencoba yang ada di sini nih. Sadar Allahnya seperti apa? Menyadari Allah yang lebih besar daripada apapun. Ya, Allahu Akbar itu Allah lebih besar. Kemudian pasrah. Pasrah di dalam takbir itu bagaimana? Berserah kepada Allah yang lebih besar daripada apapun. Baik, itu ketika
takbir. Jadi kalau ini adalah tubuh kita, ketika sholat tubuh kita gerakan mengangkat tangan, ketika bacaan baca Allahu Akbar, ketika posisi berdiri itu tubuh kita. Kalau ini kejiwaan kita, nafs atau diri kita, jiwa kita bagaimana? Sadar Allah. Jiwa kita bagaimana? Pasrah. Dan sholat itu melibatkan jasad dan jiwa. Oke? Baik. Nah, ruku. Sadar Allahnya bagaimana? Menyadari Allah yang maha suci dan maha agung, kemudian bersyukur. Ya. Subhana itu maha suci, Rabbil Azimi itu maha agung, wa bihamdi itu sebagai rasa syukur kita. Itu sadar kita. Pasrah kita bagaimana? Kita pasrah berserah kepada Allah yang maha agung. Nah, nanti itu contoh takbir, ruku, sujud. Baik. Sekarang kalau di antara dua sujud, gerakannya di antara dua sujud itu tidak ada gerakan ya. Kemudian bacaannya apa? Bacaan Rabbi firli warhamni, atau berapa ya itu ya? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada 8 ya. Posisinya duduk. Sadar Allahnya bagaimana ketika kita duduk iftiras? Sadar Allahnya ketika kita duduk iftiras begini. Ketika kita duduk begini, sadar Allahnya, ya, ya. Ketika Rabbi firli, kita sadar kalau kita diampuni, atau kita sadar sedang mohon ampun kepada Allah. Rabbi firli, warhamni, ya. Disayangi. Saya sadar bahwa saya sedang mohon agar Allah menyayangi saya, warhamni. Yang ketiga, wajburni. Wajburni apa? Hah? Menutupi kekurangan. Warfa'ni. Saya sadar saya mohon ditutupi kekurangan saya. Gimana warfa'ni? Diangkat derajatnya. Terus warfa'ni, warzukni, saya mohon, saya sadar kepada Allah, saya sedang berdoa, mohon kepada Allah diberi rezeki. Warzukni, wahdini, hidayah. Kemudian wa'afini apa? Wa'afini. Nah, sehat. Wa'afini. Yang diampuni itu yang wa'fu'ani. Ya? Baik. Ya. Oke, silahkan. Baik, monggo. Baik, sekarang kita praktek sholat berdiri semua. Ya, nanti biar berkesan. Kalau cuma ceramah itu kurang membawa kesan ya. Mungkin yang di Pondok Putri juga ikut berdiri ya. Yang Pondok Putri yang sedang mengikuti live streaming juga silahkan untuk berdiri. Kita di sini berdiri semua, jaga jarak.